adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Halo adik-adik. Tinggi banget sih. Tinggi banget ya? Iya. Lepas takonya. Tapi kita harus hati-hati karena salah satu balok aja itu bisa jatuh kali. Masa sih kan Anda coba? Goyang. Goyang dong. Dia mulai goyang. Kan Anda goyang. Dia mau jatuh kan Anda? Enggak dong. Enggak ya, aman ya. Keren banget sih kan Anda. Makanya kita harus Keren banget ya. gemetaran tuh tangan aku. Adik-adik, kalian pernah ngerasa gini gak sih? Kalau ada satu orang yang bikin salah, terus yang lain malah ikut kena. Pernah nggak? Tapi coba kalau misalkan mereka kompak dan hati-hati ya kan Anda. Bener. Kalau mereka kompak hati-hati, coba ya. Coba dulu. Karena ada nih yang duluan. Nah, ayo kan Anda bisa. Coba kita tren. Ini kerja tim dulu, Ayo, bisa kan Anda? Ayo, kan Anda bisa, kan Anda pasti bisa. Kan Anda pasti bisa. Wow. Jadinya bisa tetap berdiri. Hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, yaitu kasih itu lebih kuat kalau kita bersatu. Bareng Kali dan Kanda di Superbook Kids Club. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih keluarga Superbook dari berbagai daerah. Wow, dari Jakarta dan sekitarnya. Wah, Sekitarnya ini halo. banyak nih pasti nih. Rame ya, ada Sky, Briel, Stacy, Kellan, Sam, Baby, Elia, dan Alika. Halo. Ada juga dari Bekasi dan Karawang, ada Yoel, Abigail, Clara, Sekar, dan teman-temannya. Rame banget ya. Seru banget. Gak ketinggalan, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan dari Jogja. Ada juga Jawa Timur, Surabaya, Malang, Anyong. Salah ya? Ada juga yang dari Sumatera, Jambi, Medan, Sumatera ya, Medan ya. Iya. Ini Pulau Sumatera ya, Pulau Betul. Sumatera. Dari Batam. Wah, halo. Terus dekat, ada juga dekat Singapura. ada juga yang dari Kalimantan dan juga Sulawesi. Halo semuanya. Dari ujung timur Indonesia, dari NTT, Maluku, Papua. Wah, halo. Terus ada juga nih adik kita yang dari luar negeri, ada Sofia dari Belanda. Halo. Kampung halaman aku. Wow, hebat. Wah, walaupun kita beda-beda tempat, beda asalnya. Bener, tapi kayak balok ini. Kalau disusun bareng nih, kita bisa menjadi kuat. Seru banget ya kan Anda ini adik-adik Superbook ini ada di mana-mana. Bener. Dan kalau adik-adik suka nonton Superbook Kids Club, jangan lupa untuk melakukan satu hal penting. Wah, ini udah sering kita ingetin dari Bener. minggu kemarin. Apa itu Kak Olive? Coba lihat deh tombol subscribe yang ada di bawah layar ya sekarang ya. Di bawah layar. Kalau misalkan kalian itu tandanya masih merah, klik bareng-bareng biar jadi abu-abu. Bener, terus nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap episode seru setiap minggunya. Yeay, kalian sudah siap? Oke, kita hitung. 3, 2,
1, klik subscribe sekarang. Udah? Udah pasti nih Anda. Keren. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke cerita tentang sahabat Superbook hari ini. Mereka lagi mau ngapain ya? Mau nolongin teman katanya ya? Bener, jadi tuh mereka mau menolong teman mereka yang sedang membutuhkan sesuatu. Oke. Tapi masalahnya mereka itu harus nolonginnya bareng-bareng. Oh, Nggak bisa bener, sendiri-sendiri. bener Nah, banget. kira-kira nih menurut kalian mereka berhasil nggak ya? Aku jadi Terus penasaran banget. mereka mau ngapain sih sebenarnya? Iya, Khalif penasaran. Penasaran kan? Adik-adik semua penasaran? Ya udah yuk langsung aja kita lihat kisah sahabat Superbook hari ini. Let's go. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu udah nggak bisa dipakai lagi, Eksa. Iya, nggak apa-apa. Udah, aku duluan ya. Iya, hati-hati, Eksa. Iya. Kasian juga ya si Eksa. Iya juga sih. Tapi kita bisa bantu apa ya? Iya. Kasian juga ya tadi si Eksa. Kayaknya dia malu deh karena tasnya jelek. Aku harus gimana ya? Oh iya, kan aku punya tabungan. Coba deh aku itu. Tapi kalau segini masih nggak cukup. Aku harus gimana ya biar cukup? Seru banget ya. Enak banget coklatnya. Ayo, enak banget. Rafael, Yohanes. Kenapa, Jal? Aku kemarin kepikiran terus soal tasnya si Eksa. Aku kepikiran mau bantu, tapi uang aku dikit. Terus? Kalian mau nggak bantu aku nabung bareng? Nanti kita beliin Eksa tas baru. Ayo, aku bisa sisihin uang jajan aku. Aku juga mau ikut tampung. Serius? Iya, kita juga mau lihat Eksa senang. Wah, makasih ya teman-teman. Kira-kira kita beliin Eksa tas yang kayak gimana ya? Gimana kalau merah? Kalau biru tua gimana? Udah, merah aja.
Eksa, nih tas buat kamu. Ini serius buat aku? Iya bener Eksa. Iya, biar barang-barang kamu nggak jatuh lagi. Gimana, kamu seneng kan? Aku seneng banget kok. Makasih teman-teman. Aku gak nyangka kalian peduli sama aku. Aku kira aku bakal diejek. Makanya gitu aku kabur. Tapi ternyata kalian kasih tas buat aku. Terima kasih teman-teman. Iya sama-sama Eksa. Makasih ya teman-teman, kalian udah mau buatin si Eksa. Iya, aku juga malah senang membantu Eksa yang membutuhkan. Ternyata berbagi kasih itu menyenangkan ya. Iya, walaupun harus berkorban nggak jajan, tapi semuanya terbayar. Pas lihat si Eksa tersenyum. Sekalian diet kan? Masa aja kamu nggak dapat? Tungguin aku dong. Ternyata kalau ngerjain sendirian ya Kananda, yang kecil itu bisa terasa lebih berat. Bener. Bakalan terus. Tapi kalau pas ngerjainnya bareng-bareng itu bakalan terasa lebih ringan. Ya, setuju banget deh sama Kelly. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian itu kayak di cerita teman-teman Superbook tadi? Pengen menyelesaikan semuanya sendiri, padahal sebenarnya kita itu bisa meminta tolong. Bener. Nah, coba kalau yang pernah angkat tangannya dong. Ayo, yang di rumah angkat tangan. Coba adik-adik tahu nggak cerita sahabat Superbook yang tadi itu, yang tadi itu bukan cuman kejadian sekarang ya, bukan yang kayak ada Baru terjadi yang mereka alamin, tapi ada juga loh di Alkitab kisah tentang orang-orang yang Tuhan pakai. Bukan sendirian, mereka nggak sendiri, tapi mereka bersama-sama. Bener. Nah, sebelumnya Kananda mau tes dulu nih adik-adik Superbook. Menurut adik-adik di Alkitab kisah apa ya yang ceritanya itu tentang banyak orang, terus mereka itu bekerja sama? Ayo. Coba Kolif dulu menebak. Mungkin ada yang membangun sesuatu yang besar, bukan sih Kananda? Boleh terus. Ada yang menjaga walaupun dia udah capek, walaupun ada yang ngejek dia. Iya, bener. Kayaknya aku tahu Tapi dari semua yang sudah terjadi itu mereka tetap bersatu. Ada yang tahu nggak kisah apa? Penasaran. Tapi aku udah tahu, tapi aku pengen nonton kisahnya. Seru banget soalnya. Tapi nih ya, sebelum Kananda kasih tahu atau sebelum kita nonton, Kananda mau challenge adik-adik semua dulu. Oh iya. Untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia sekarang sini ya? juga. Ya, nih di bawah sini. Kalau misalnya kalian masih ada yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Baru kita nanti akan nonton bersama. Kita hitung Iya. ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena kalian sudah subscribe, yuk kita nonton animasinya sekarang juga. Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Wah, Kita di mana, Gis? menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. Atau sisa-sisanya. Eliasib akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki? Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gizmo. Aku Nehemia. Sebenarnya aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba Raja Nebukadnezar di Persia saat saudaraku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar Raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku.
Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka. Sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Iya. Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemia sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam kita akan menyerang dan membunuh mereka dan menghabiskan pekerjaan mereka. Aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanballat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanballat dan Tobia bersama dengan orang Arab, Ammon dan orang Asdod. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zakur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Mesulam bin Baraki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malkia bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Batalkan penyerangan. Tidak, ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyilaukan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberitahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Uno, untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita, tapi setiap orang takut kepada raja. Ada pesan penting untukmu dari Sanballat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak.
Dikatakan jika Raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemia, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya Raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanballat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Sebaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanballat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang ngajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemia percaya padamu. Seperti seorang saudara. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemia, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke ruang kudus di bait suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh tidak. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak, Semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanballat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama baikku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Juga Nabi Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemia. Tidak, kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini. Dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemia? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak, beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik bait suci, keturunan para hamba bait suci, Ater, Talmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlit, Nezia, Ziha, Gidel, Bani Mehida, Bani Harsa, keturunan para hamba Salomo, Bani Soferet, mereka yang dari Tel Mela, Darkon, Tel Harsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali, tambahan 7.337 hamba, dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, amin. Inilah Taurat Musa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Wah, adik-adik, seru banget ya animasinya seru kali. banget. Walaupun kelihatannya tuh tadi capek banget, tapi mereka tuh nggak menyerah. Benar. Karena mereka kerja bareng-bareng kan. Benar Anda? sekali. Wah, luar biasa Wah. loh. Oh iya adik-adik, kan Anda mau nanya nih, tadi waktu nonton siapa yang berpikir, kalau aku sendirian, kira-kira aku bakal kuat nggak ya? Kuat nggak ya?
Coba kalau adik-adik pernah, coba angkat tangannya kalau Alif mau lihat. Coba di kolom komen langsung ke tangannya siapa. Wah, banyak ya Kak Olive Iya. ternyata. Oh ya, Kak Olive dan adik-adik, kalau Kananda tuh ya tadi dari kisah yang tadi, bagian yang paling kena itu, yang paling merasuk di jiwaku adalah ketika waktu orang-orang itu memilih untuk memilih untuk ikut membangun. Padahal kan mereka tadi kata Kak Olive mereka capek, terus mereka ada yang ejek, ada yang memfitnah. Tapi mereka tetap memutuskan untuk bersatu dan taat sama Tuhan. Bener, hampir mirip ya Kananda kita ya. Kak Olive juga tadi tuh ngerasa itu salah satu bagian yang paling keren. Karena itu setiap orang tuh punya tugasnya kan. Bener. Ada yang membangun, ada yang jaga juga. Terus kita jadi tahu sekarang kalau nggak ada yang terlalu kecil untuk dipakai sama Tuhan. Benar sekali Kak Olive. Nanda, Olive. Itu suara siapa sih? Suara apa? Ih, kok tiba-tiba ada suara, tolong. Ini tantangan buat kalian. Oke. Tiba-tiba banget nih, tantangan apa tuh ya? Kalian akan main Uno Stako. Ini yang di depan sini. Terus lagi kayaknya. Tapi dengar baik-baik ya. Oke. Apa tuh? Ini bukan soal siapa yang jago. Terus soal apa dong? Tapi soal siapa yang paling hati-hati dan mau bekerja sama. Wah, oke kalau gitu Kak Olive kita harus bekerja sama. Bener nih, kita harus ganti-gantian ya. Siapa Oke. dulu? Sweet. Kan kita satu tim. Ya kan, siapa yang mau gantiin duluan? Sweet. Ih, aman tuh. Oke. Kananda dulu. Ya. Pelan-pelan ya Kananda, pelan-pelan ya. Oke, adik-adik perhatiin ya. Nih, Kananda nih jago. Deg-degan nih. Ayo Kananda pasti bisa, Kananda pasti bisa. Jangan goyang. Kamu berarti 3 Keren. kalau enggak kuning. Oke. Ini kerennya. Aduh, kok nggak ada lagi sih. Apa itu? Oke, sama lagi. Oke. Hati-hati Kananda, hati-hati Kananda, Kananda. Oke. Ini aku jadi, aduh gimana nih adik-adik? 2 atau enggak kuning? Nih 2 hijau nih, kalau berani. Nggak berani, gimana dong? Harus berani kan kita. Kita harus bisa Kak Olive, kita kan harus bekerja sama. Bener sekali. Kok gugup ya? Iya disuruh 2 atau kuning. Iya. Ya. Ayo, kamu pasti bisa. Bisa apa tuh? Oh my god, it's green. Ya. Ayo Kananda. Wih, gampang banget ya. Deg-degan. Ayo, bisa fokus Kananda. Nah, kan. Wow, ini penentuan banget ini. Ini penentuan sekali ya. Bisa nggak 4 set gitu? Gak bisa. Aku tak sempurna. Aku jadi takut. Jangan takut, nggak boleh takut. Nggak apa-apa. Oh my god, aku deg-degan. Ya, goyang. Set gitu. Ya, Robo, Nanda. So sad.
sedih sih kalau satu orang itu nggak sama-sama berjuang. Kalau cuma Khalif doang, kita nggak berjuang bareng-bareng, itu akan membuat temen yang lain bisa lemah dan celaka seperti kisah Alkitab yang tadi ya kan. Bener. Adik-adik, dari permainan tadi kita belajar kalau kasih itu lebih kuat kalau bersatu. Supaya hidup kita nggak gampang roboh kayak Sako yang tadi, Bener. Kak Olive dan Kak Nanda mau kasih satu tips buat adik-adik biar gampang inget apa pesan firman Tuhan hari ini. Oh wow. Ya, bener. Apa tuh yang bisa kita ingat untuk hari ini? Sekarang bareng. Bareng BARENG. Oke. Bareng. Yuk kita sama-sama belajar ya adik-adik. Kalian siap? Siap. Oke, kita mulai dari B. B itu artinya buka mata. Buka mata dan lihat nih siapa yang butuh bantuan kalian di sekitar kalian. Bener. A itu ajak. Jadi adik-adik harus ajak orang lain untuk bareng-bareng, jangan jalan sendiri. Benar. Terus R, ringankan beban. Bantuan walaupun kecil, tapi itu bisa berdampak besar buat orang lain. Nah, E, eratkan hubungan. Gak boleh egois. Kita harus belajar sabar dan saling mengerti. Nah, terus N, niat. Nah, saat membantu, saat menolong, kita itu harus punya niat yang bagus, yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dilihat orang, tapi karena kita mau taat sama Tuhan. Benar. G, gotong royong dengan kasih. Jadi harus kerja bareng dengan hati yang penuh kasih. Bener. Oke, gimana kalau kita ulang sama-sama yuk Kak Olive? Iya, kita ulang aja ya. Kita ulang dari B. Apa itu B? Bener. Buka mata. Terus A, ajak. Terus R, ringankan beban. E, eratkan hubungan. N, niatkan untuk Tuhan. Dan G, gotong royong. Nah adik-adik tadi kita sudah lihat kisah sahabat Superbook ya kan Nanda? Bener. Dan kita juga udah nonton kisah animasi dari Superbook. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Yuk kita dengarkan pesan dari kakak kita yang satu ini. Tadi kita lihat waktu main stako, satu balok aja bisa robohkan semuanya. Dan waktu kita nonton kisah Nehemia, kita lihat kan hal yang seru. Tembok Yerusalem itu besar banget. Kalau Nehemia bangun sendirian, nggak akan bisa, nggak akan sanggup, dan nggak akan selesai. Tapi di Alkitab bilang di Nehemia 4 ayat 6, karena rakyat bekerja dengan segenap hati. Artinya apa ya? Artinya mereka gak cuma hadir. Artinya mereka gak cuma lihat aja. Mereka juga gak cuma bilang semangat ya. Tapi mereka semua rakyatnya ambil bagian. Ada yang bangun, ada yang siap untuk melawan musuh, dan ada yang pegang alat. Semua berbeda tugas, tapi mereka punya hati yang sama. Adik-adik, kadang kita juga seperti itu loh. Di rumah, waktu mama minta kita beresin mainan. Di sekolah, saat guru minta kita untuk kerja kelompok. Di gereja, saat kakak guru sekolah minggu minta kita untuk bantu beresin kursi. Tapi kadang kita mikir, gak mau deh. Yang lain aja deh. Itu kan bukan tugasku. Nah, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Kita semua diciptakan itu tidak sendirian. Kita semua diciptakan Tuhan untuk menjadi bagian dari timnya Tuhan. Dan waktu kamu ambil bagian, walaupun kecil sekali, itu berharga banget loh di mata Tuhan. Tuhan itu nggak mandang besar atau kecilnya pekerjaan kita, tapi Tuhan melihatnya apa? Tuhan melihatnya hati kita. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh untuk melakukan segala pekerjaan. Hari ini
Kak Gaby mau tanya, selama ini apakah adik-adik sudah melakukan kerjaan dengan segenap hati? Atau cuma setengah-setengah? Atau gak mau karena itu bukan tugasku? Coba kalian tanya dan coba kalian renungkan. Tapi hari ini Tuhan mau pakai kamu. Mau pakai kamu di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Jangan tunggu untuk hebat dulu. Jangan tunggu untuk jadi jago dulu. Karena bersama Tuhan kita gak akan roboh. Kita gak bisa melakukan segala sesuatu. Pasti bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, hari ini Kak Gaby mau kasih tantangan buat kamu. Tantangannya adalah dalam 1 minggu ke depan, coba lakukan sesuatu yang biasanya kalian kerjakan sendirian, tapi kalian lakukan bersama orang-orang sekitar kalian. Misalnya, kalau di rumah, saat mama lagi beres-beres atau mama lagi masak, kalian gak cuma bantu liatin doang atau nungguin mama selesai beresin makanan, tapi kalian coba bantuin mama. Lalu contoh yang kedua, misalnya kalian sedang mengerjakan PR-nya susah. Nah, jangan ditinggalin gitu aja, tapi kalian minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bantu mengerjakan PR mama. Yang ketiga, kalau misalnya ada beresin mainan di rumah lagi berantakan, nah kalian gak usah beresin sendiri, tapi kalian minta tolong kakak atau adik kamu untuk bantu beresin kalian. Nah, adik-adik, ingat ya, sendirian itu berat. Kalau kamu melakukan segala pekerjaan sendiri itu pasti berat. Tapi bersama Tuhan, kamu pasti kuat. Yeay, terima kasih Kakak untuk super firman hari ini. Oke, adik-adik, sekarang kita mau denger sumber kebenaran kita minggu ini. Sumber kebenaran kayak gini. Aku diciptakan Tuhan. Oh gini. Diciptakan Tuhan. Gini. Diciptakan Tuhan untuk bekerja sama. Bekerja sama bukan sendirian. Oke, sekali lagi, ayo. Coba. Ayo. Ini gampang banget. Siap? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku diciptakan Tuhan untuk bekerja sama, bukan sendirian. Wow, keren. Kalian sudah bisa mengucapkan super kebenaran kita hari ini. Bener banget, Kananda. Sekarang kita mau super apa? Betul, kita mau super ayat. Kita mau buka Alkitab kita. Siapa yang udah bawa Alkitab, udah buka Alkitabnya? Ayo siapin Alkitabnya. Diangkat Alkitabnya. Sudah ada. Sudah kan Nanda? Oke, kita mau baca bareng-bareng yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca bareng-bareng dari 1 Korintus 12 ayat 12. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sekali lagi ya. Bacanya pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Oke? Siap? Oke, Kananda. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar kalau kita itu nggak diciptakan untuk sendirian. Kita diciptakan untuk bersama. Benar. Siapa yang mau berkomitmen? Ayo. Siapa yang mau berkomitmen untuk jadi bagian dari super tim Tuhan Yesus? Oke, aku. Ya udah, kalau gitu yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar Tuhan untuk bersama-sama
membagikan kasih, untuk kami bisa terus melakukan hal yang Engkau perintahkan kepada kami bersama-sama, tidak sendirian Tuhan. Tuhan berkati 1 minggu ke depan, aktivitas kami dan apa yang kami lakukan, supaya apa yang kami lakukan bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bless you. God bless you. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial, dan hadiahnya adalah syuting bareng Super Bowl Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. Wah. Dan bisa jadi ini syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Sabar. Makanya adik-adik, kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Shalom adik-adik, Kak Olive melaporkan dari Sumatera. Wow, kali ini backgroundnya berbeda ya. Kak Olive lagi nggak di studio karena Kak Olive lagi ada di sekolah darurat buat teman-teman kita yang ada di Sumatera. Tempat ini biasanya mereka belajar setiap harinya. Dan tadi Kak Olive udah masuk. Kayaknya Kak Olive perlu tunjukin ke kalian deh. Tapi tadi lumayan panas di dalam. Jadi bisa bayangin kan gimana teman-teman kita belajar setiap hari dengan kondisi yang tidak aman dan nyaman. Yuk kita cek ke dalam yuk. Sebentar ya, Kak Olive buka dulu ya. Wow, sangat panas. Jadi Kak Olive ke Sumatera bersama tim Obor Berkat Indonesia dalam misi membangun sekolah sementara buat teman-teman kita supaya mereka bisa belajar di tempat yang aman dan nyaman. Inilah kondisi setiap hari mereka belajar. Papan tulisnya udah lumayan rusak. Terus biasanya itu mereka duduknya di bawah, tapi karena sering hujan jadi tanahnya jadi basah dan mereka disediakan bangku sementara agar mereka bisa belajar. Ayo adik-adik bersama mama papa juga bantu pelayanan Superbook bersama tim Obor Berkat Indonesia, kita mendirikan sekolah sementara buat teman-teman kita yang ada di Sumatera. Karena ini bukan cuma lokasi pertama yang akan kita bangun, ada beberapa lokasi lain yang akan kita bangun. Papa mama, ayo jadi bagian dari misi ini. Karena waktu anak-anak sangat berharga dan kita tidak mau kehilangan mereka di masa depan. Klik linknya ada di bio Superbook dan jadi bagian dari misi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa follow Instagram Superbook karena Kak Olive akan selalu update tiap hari perjalanan tim Superbook di Sumatera. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.